Halo semua, nama saya Jordi Irawan Saputra. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan tentang penyakit akibat kerja. Yang pertama definisi, yang kedua penyebab, yang ketiga jenis-jenis, dan yang terakhir adalah pencegahan. Masuk ke poin pertama, yaitu definisi. Secara definisi, penyakit akibat kerja atau PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagai contoh, misal teman-teman bekerja di area tambang dan teman-teman mengalami masalah pernapasan karena debu tambang itu. Masalah pernapasan itu sudah bisa disebut sebagai penyakit akibat kerja. Selanjutnya, masuk ke poin kedua, yaitu penyebab. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik dapat disebabkan oleh suara bising, suhu ekstrim, getaran, penerangan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kimiawi. Faktor kimiawi dapat disebabkan oleh bahan kimia yang berbentuk debu, gas, uap, larutan, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor biologi. Faktor biologi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang keempat ada faktor ergonomik. Secara definisi, ergonomik berarti interaksi antara manusia dan elemen yang ada di sekitarnya. Dalam kasus ini, berarti pekerja dan tempat dia bekerja. Penyebab dari faktor ergonomik bisa dari desain tempat kerja yang mungkin terlalu membebankan tubuh si pekerja itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor psikososial yang dapat disebabkan oleh stres psikis, tuntutan pekerjaan, dan monotoni pekerjaan. Masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis penyakit akibat kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja. Misalnya, masalah pernafasan. Sebagai contoh, silikosis dan antrakosis. Silikosis sendiri adalah penyakit yang disebabkan karena pengendapan debu silika bebas di paru-paru. Untuk antrakosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh batu bara. Selain itu, ada juga kerusakan pendengaran, di mana kemampuan pendengaran yang terganggu karena paparan suara bising terus-menerus. Selanjutnya ada juga artritis atau radang sendi, yang mana terjadi karena gerakan tidak wajar yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya ada juga kerusakan mata yang bisa disebabkan karena pencahayaan yang mungkin minim atau malah terlalu terang. Selain masalah kesehatan jasmani, ada juga masalah kesehatan mental. Salah satunya burnout, yang mana berarti kondisi stres berat yang biasanya dipicu karena pekerjaan. Poin terakhir yaitu pencegahan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja. Yang pertama, memakai APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan aturan K3 saat di area kerja. Yang kedua, menerapkan prosedur kerja yang aman untuk mengurangi risiko penyakit akibat kerja. Yang ketiga, melakukan medical check-up secara rutin. Yang keempat, perbaikan tempat kerja agar menjadi lebih aman, bersih, dan baik secara ergonomis. Sekian penjelasan saya tentang penyakit akibat kerja. Saya harap teman-teman selalu menerapkan K3 dan menggunakan APD saat berada di area kerja untuk terhindar dari penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Terima kasih sudah menonton.